Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Peternak Primitif dan bersama semua para peternak yang ada di Indonesia. Kali ini pembahasan kita masih seputar pengenalan tanaman azolla. Lebih detail coba kita bikin. Dan kemarin itu meskipun cuaca di sini selalu musim hujan ya saat ini karena bulan-bulan akhir-akhir tahun ini. Jadi kita bikin tempat jemurannya itu dari waring gitu ya, warna biru nih ya. Dan kita juga persiapkan waringnya lainnya. Ini buat nantinya buat jemur tanaman azolla yang sudah bisa kita panen gitu ya. Jadi maksudnya di sini tanaman azolla yang sudah siap dipanen itu kita akan jemur, kita akan keringkan, lalu nanti kita akan olah menjadi tepung azolla gitu. Prosesnya memang cukup panjang, tapi sekali lagi kita untuk menjaga kualitas dan juga mutunya gitu ya. Mutu dari tanaman azolla itu biar kaya akan protein-protein kasar yang sangat bermanfaat untuk ragam jenis ternak kita, bahkan juga bagian dari pupuk bioorganik nantinya ya. Baik teman-teman, seperti ini bentuknya itu seperti jemuran ikan teri gitu ya, seperti ini warna hijau ini. Ini udah beres kita rakit kemarin itu ya sama adik gue ya. Kemudian kita juga stokin lagi nih bahan tambahannya, waring lagi atau sejenis paranit gitu. Nanti bakal kita rangka lagi ya dengan menggunakan kayu yang bisa ke ukuran itu 5x6 atau 3x4 ya, bikin ringnya gitulah. Baik teman-teman, sembari kita sore hari ini melihat bagaimana pertumbuhan dari tanaman azolla ini pupuk-pupuk bioorganik kita. Yang mau pesan silakan saja langsung DM, bahkan hubungi kita di nomor telepon yang ada di bawah ya. Baik teman-teman, ini pupuk-pupuk bioorganik yang kita olah dari kotoran hewan dari ternak jenis unggas yang kita miliki lah ya, dari kandangnya NDM Farm bersama kemitraan. Baik teman-teman, kita langsung saja melihat perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman azolla yang kita budidayakan ya. Apalagi sekarang musim hujan, jadi biasanya itu pertumbuhannya akan lebih cepat dan perkembangan itu lebih signifikan lah gitu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemarin-kemarin sudah kita kondisikan pupuk bioorganiknya. Ini masih ada nih ya, karung-karung yang berisi pupuk organik dari kotoran unggas yang sudah kita olah tadi, ayam petelur, bebek petelur dan lain sebagainya. Oke, sejauh ini alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus, hijau semua. Cuman memang perkembangan dari belahan buah atau daun maksudnya daun tanaman azolla ini belum begitu besar. Jadi belum kita panen. Nanti kalau dia udah lebih menggumpal lagi, menumpuk lagi, baru kita akan panen ya sobat semuanya ya. Seperti itu. Jadi dalam arti kata kita masih menunggu lagi perkembangannya beberapa hari ke depan. Baru nanti kita serok ya menggunakan ini. Nah, menggunakan ini kita ambil gitu ya. Kemudian baru kita jemur ke waring yang kita bikin tadi sebelumnya udah kita tunjukin ya. Kita jemur, kita lakukan proses pengeringan ya sekering mungkin sehingga nanti baru kita masukin ke dalam mesin penepungan. Nah, jadi komposisinya begini teman-teman. Azolla basah kisaran berat 20 kilo ketika dikeringkan, dijemur, kemudian dijadikan tepung azolla. Perbandingannya ada 20 kilo azolla basah, itu kita kan cuma dapat 1 kilo azolla tepung gitu kan, atau tepung azolla 1 kilo. Jadi penyusutannya fantastis ya, lumayan luar biasa. Tapi seperti yang kita tahu, tanaman ini kaya akan manfaat protein kasarnya yang sangat bagus sekali untuk sebagai pakan alternatif, bahkan pakan penunjang untuk jenis ternak kita, ayam, bebek, bahkan jenis sapi, jagang dan kambing juga kalau dibiasain untuk menikmati santapan dari tanaman azolla ini juga bisa untuk penggemukan. Begitu kaya ya keunggulannya, nutrisinya, kandungannya. Makanya kita sangat konsen sekali untuk melakukan proses pembudidayaannya seperti ini ya.
kita melakukan pembudidayaan tanaman azolla ini di area kantor NDM Farm, NDM Crop gitu ya. Nah, makanya kita akan coba maksimumkan. Sekali lagi kita berupaya bagaimana meminimalisir terkait harga bahan pakan ternak yang terus meningkat beberapa dekade ini ya. Baik teman-teman, cuaca mendung juga begini ya. View-nya juga bagus, nih ada sawah. Oke, intermezzo dikit lah. Dan di sini area kita ini juga ada sungai sebenarnya ya, di samping ininya. Nah, ini ada sungai ya. Ya, gitulah suasana kita hari-hari kita bertani, berternak. Menikmati suasana, enjoy your life gitu kan. Bagaimana kita ke depan membangun yang namanya passive income di sektor pertanian juga peternakan ini. Ini juga sebuah manifest yang cukup bagus dilakukan untuk kita yang tinggal di area perkampungan. Intinya sekali lagi kita tetap berkiprah, berkarya, memanfaatkan segala sesuatu hal yang ada, potensi-potensi yang ada di daerah kita itu masing-masing ya. Baik teman-teman, ini dari penglihatan kita di sini saja pertumbuhan tanaman azollanya sudah mulai lebih semarak gitu ya, memadat ya, nah, gitu. 3 hari ke depan sudah ada beberapa kolam yang sudah bakal kita akan panen gitu. Kita ambil hasilnya. Dalam arti kata, sebagian itu udah kita lakukan proses penjemuran lah teman-teman. Kita jemurlah tanaman azolla ini. Kita biarkan lagi dia tumbuh dan berkembang lagi. Jadi apa? Terus bertumbuh dan berkembang secara kontinu, berkala dia kan. Berkala, berkelanjutan. Nah, jadi dia tidak habis-habis tanaman ini. Kita udah berkembang, kita ambil lagi gitu kan, kita jemur lagi, kita produksi lagi, kita olah lagi, terus secara continuity seperti itu. Ketika kita lakukan secara konsisten dan juga continue, maka kita akan mendapatkan stok tanaman azolla yang cukup banyak. Oke teman-teman, ini ada Bang Dul. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kita coba upayakan semaksimal mungkin tanaman azolla ini bisa kita kembangkan dan budidayakan dengan baik lah ya. Nah, di sana kita udah mulai melakukan perakitan terkait bajaringan untuk budidaya ikan lele. Nah gitu, jadi pakannya kita siapkan dulu, baru kita akan membuat kolam untuk budidaya ikan lelenya teman-teman. Di situ karena memang untuk skala jangka panjang, makanya kita bikin dari bajaringan, meskipun costnya lumayan cukup tinggi juga dibandingkan kita menggunakan kayu ya. Tapi tak apa-apa, itu sebuah manifest juga, investasi juga untuk jangka panjang teman-teman ya. Baik, kita sengaja plaster dulu di bawahnya supaya datar, kemudian kita bikin instalasi saluran pembuangan air, instalasi air masuk keluar gitu ya, supaya bagus, supaya lebih gampang kita dalam melakukan budidaya lelenya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, begitulah review kita, gambaran kita. Kita akan lanjut proses pembuatan jemuran untuk tanaman azolla ini. Dia juga jemuran pengering untuk tanaman, bukan sebatas hanya untuk tanaman azolla aja sih teman-teman, karena kita juga bisa ikan teri gitu, ikan-ikan basah yang tidak dikonsumsi oleh manusia, itu nanti bisa kita jadikan tepung ikan gitu. Tapi kita jemur dulu gitu kan, kita lakukan proses pengeringan dulu gitu, baru nanti kita giling, kita jadikan tepung gitu kan dengan mesin penepungan. Nah itu kan kadar proteinnya juga cukup bagus untuk ternak-ternak unggas kita gitu, seperti ayam makan bebek tadi ya teman-teman. Jadi manfaatkan alam sekitar, bagaimana berpikir kreatif, inovatif, dan juga visioner ke depannya bagi para pelaku ternak dan tani muda milenial Indonesia. Sekali lagi salam dari kita, salam dari peternak primitif, NDM Farm, dan juga kemitraan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.